Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudhu antilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'da, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya jangan meningkatkan takwa kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan iman Islam, sehingga kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam suasana yang penuh keberkahan, yaitu belajar bersama, majelis ilmu, majelis ta'lim yang kita adakan secara rutin setiap selesai sholat subuh berjamaah. Karena tidak setiap umat Islam diizinkan untuk bertemu dan berkumpul dalam suasana yang penuh keberkahan ini, hadirin. Maka marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi bermaksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu senantiasa kita ingat-ingat, kita renungi dan kita pikirkan, kita rasakan dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan bahas tentang jalan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhajat hanya kepada Allah, sangat-sangat berhajat kepada Allah setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, kita sangat-sangat perlu dengan pertolongan Allah. Walaupun kita jadi seorang yang kaya, jadi seorang raja yang sehat, segar bugar, tetapi kalau satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hancur, hadirin. Kita akan celaka. Walaupun kita ini orang paling cerdas di seluruh dunia ini, bahkan otak seluruh manusia, otak seluruh jin, otaknya para malaikat diberikan kepada kita, tetapi kalau Allah tidak menolong kita, walaupun satu detik pun kita akan celaka. Kita akan keliru dalam setiap langkah-langkah kita. Walaupun kita bisa naik ke langit pun, bisa menembus bumi pun, orang yang paling sakti di dunia pun, tetapi kalau Allah tidak tolong kita, walau satu detik pun kita tidak akan, walau satu detik pun kita akan hancur, hadirin. Celaka selama-lamanya. Maka kita rasakan betul-betul, jangan sampai kita bersikap seolah-olah tidak berhajat kepada Allah, sehingga kita lalai kepada Allah, kita lupa kepada Allah, bahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka hadirin, supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ingat-ingat pula
bahwa Allah telah menjadikan satu-satunya jalan mencari ridha Allah. Menjadikan satu-satunya jalan mencari ridha Allah adalah jalan satu, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Jadikan kerisauan kita siang dan malam bagaimana kita hidup mengikuti arahan baginda Nabi Muhammad SAW, mengamalkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Senantiasa memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah lahir dan batin dalam segala keadaan kita. Senantiasa kita ingat-ingat bahwa kita telah diberi oleh Allah satu masyarakat percontohan, yaitu masyarakat para sahabat. Maka hendaknya kita siang dan malam berusaha bagaimana masyarakat kita, kampung-kampung kita seperti kampung-kampung para sahabat radhiyallahu an, di mana laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, pejabatnya, rakyatnya semua adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita kerjakan hadirin. Bagaimana ada suasana agama di kampung kita, di dalam rumah kita, sehingga Allah akan ridho kepada kita. Dan senantiasa kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita masjid percontohan, yaitu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup amalan agama pada zaman Rasulullah. Masjid yang menjadi asbab hidayah seluruh alam. Maka kita pikirkan siang dan malam bagaimana masjid-masjid kita adalah perpanjangan dari masjid yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita ingat-ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berikan karunia besar kepada kita hadirin, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah kekalkan kitab suci umat Islam. Kitab-kitab yang Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu telah dirubah-rubah, diselewengkan oleh manusia. Akan tetapi kitab untuk umat Islam ini dijaga kekal asli sampai hari kiamat, karena tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul-rasul lagi yang akan datang. Maka Allah menjadikan umat ini kitabnya kekal selama-lamanya sampai hari kiamat. Maka semestinya kita belajar Al-Quran, anak-anak kita ajari Al-Quran, kita ajari ilmu Al-Quran, kita semangatkan mereka untuk belajar Al-Quran, supaya mereka ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, sehingga kita ketika kita meninggalkan dunia ini, kita terus dapat pahala amalan-amalan anak-anak kita, karena itu adalah jeripaya kita mendidiknya untuk menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Maka seluruh pahala akan kita dapatkan walaupun kita sudah di alam kubur kita masing-masing, tetapi pahala terus mengalir. Itulah hadirin, kalau kita mengajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan memahamkan bagaimana bisa amal agama, bisa perjuangan agama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita syukuri bahwa umat ini walaupun keadaan bagaimanapun tetap dijamin oleh Allah. Senantiasa di kalangan umat ini adalah orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama hadirin, mengamalkan agama sampai menjelang hari kiamat nanti. Allah jamin dalam umat ini akan ada selalu ulama-ulama yang akan membimbing umat ini sampai hari kiamat. Ulama yang satu hilang akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi, dan itu sampai hari kiamat hadirin. Itu pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, kalaupun ada ulama-ulama yang meninggal, maka Allah akan menggantikan ulama-ulama yang lain terus menerus sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan ada di kalangan umat ini. Allah akan munculkan orang-orang ahli agama yang senantiasa membimbing umat ini. Walaupun umat banyak yang sesat, tetapi tidak mungkin sesat semuanya hadirin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah.
Umatku tidak mungkin sepakat sesat semua. Ini jaminan untuk umat ini. Maka bersyukurlah walaupun kita telah ditinggal Rasulullah 1442 tahun yang lalu lebih. Walaupun kita telah ditinggal oleh Rasulullah SAW 1442 tahun lebih yang lalu, beliau telah dipanggil oleh Allah SWT, tetapi Allah masih menjaga umat ini, memberikan karunia besar untuk umat ini sehingga agama masih terus akan dipegang oleh umat ini sampai menjelang hari kiamat, hadirin. Jadi Allah akan menjaga agama ini, sampai hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah 1442 tahun yang lalu, tetapi masa ada hubungan antara kita dengan Rasulullah, sehingga setiap solat kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dengan demikian hadirin, senantiasa umat ini sambung hati dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa amalan-amalan umat ini akan ditampakkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita walaupun hidup di akhir zaman, kita harus merasa dekat dengan beliau, seolah-olah kita ini masih hidup di Madinah zaman Rasulullah SAW, masih ada di muka bumi ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ingat-ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk negeri akhirat yang selama-lamanya, bukan untuk di dunia ini, hadirin. Jadi manusia ini diciptakan bukan untuk di dunia ini, melainkan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka jadikanlah kerisauan kita siang dan malam, bagaimana nasib kita nanti di akhirat, bagaimana keadaan kita di akhirat, bagaimana kemuliaan kita di akhirat. Jadi kemuliaan di dunia ini tidak ada apa-apanya, hadirin. Yang kita pikirkan bagaimana kita nanti mulia di akhirat, yaitu dengan jalan perjuangan agama sampai kita meninggalkan dunia ini. Sesungguhnya kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan kalau kita sudah sampai akhirat, sedangkan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat, hadirin. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di akhirat. Kedudukan yang sebenarnya adalah kedudukan di akhirat. Sedang dunia ini sebentar lagi akan kita tinggalkan semuanya. Yang kita pikirkan siang dan malam ini, yang kita lihat siang dan malam ini, semuanya akan ditinggalkan. Apakah kita tidak melihat di mana kakek-kakek kita, di mana ayah kita, di mana teman-teman kita tiap hari diberangkatkan satu persatu menuju akhirat yang selama-lamanya? Kita sebentar lagi akan diberangkatkan. Maka orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan akhirat. Orang yang betul-betul merugi adalah orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk memikirkan dunia saja. Jadi hadirin, orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhirat. Orang-orang yang betul-betul rugi, orang-orang yang betul tidak tahu manfaat hidup adalah orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk memikirkan dunia. Maka semakin bertambahnya umur, kita kurangi kecintaan kita kepada dunia ini, kita tambah kecintaan kita kepada akhirat, kepada negeri akhirat, sehingga kita tidak akan kecewa ketika sudah sampai ke negeri akhirat. Itu hadirin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sedikit mungkin bisa menambah keimanan, keyakinan kita tentang negeri akhirat, sehingga dunia ini tidak terkesan sama sekali di hati kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dapat ridhonya Allah, bahagia dunia sampai akhirat. Demikian jalan mencari ridho Allah, hanya menambah amalan-amalan, menambah
ibadah-ibadah tanpa putus asa untuk perjuangan agama ini, agar kelak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi gembira, tidak ada rasa was-was. Maka jalan satu-satunya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.